Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran kalian para Taurus. Hai Taurus, sobat-sobat Taurus, sesama elemen tanah. Ini adalah readingan, tarot reading untuk kalian dengan judul apa yang karma ingin katakan kepada Taurus. Oke, kita langsung aja buka kartunya ya. Oke, thank you, thank you. Oh, thank you. Sebentar ya, oops. 5. I need 7 card please. One more. Thank you. Oops. Okay. Oops. Lari-lari ini. Okay. What karma said to you? Apa yang karma katakan kepada kalian? Knight of Pentacles. Perjuangan kalian untuk karir keuangan dan bisnis kalian ini sedang dimulai. Ada perasaan enggan pada diri kalian untuk memulainya. Dan ya, itu karena cycle hidupnya memang lagi mager. Satu, memang kalian lumayan stabil orangnya ya, Taurus, jadi memang agak mager. Tapi juga memang cycle hidup kalian sedang berada di posisi yang mau maju, tapi masih ada pemikiran kenapa, bagaimana, which direction, mau ke arah mana, seperti itu. Dan karma set, apa yang semesta ingin sampaikan kepada kalian adalah wes, tenang-tenang dulu. Tenang-tenang dulu ya my dear Taurus. Memang keadaannya kurang kondusif. Kalau saya lihat dari keseluruhan kartu yang ada, memang keadaannya belum kondusif. Memang keadaannya sekarang masih tenang-tenang atau diam-diam aja. Tapi tentu saja yang perlu diperhatikan, air tenang itu belum tentu baik-baik saja, ya kan? Air yang tenang itu bisa jadi menjebak dalam tanda kutip. Itu sebabnya apa yang ingin disampaikan oleh semesta di kehidupannya si Taurus adalah saat ini kalau kalian ingin maju di bidang karir, keuangan, dan bisnis, coba berdiam sejenak. Dan kalian tuh expert di bidang itu. Di bidang mager tuh expert ya kalau Taurus ya. Diam-diam dulu. Pikirin dulu. Oke. Sebagian orang bilang kalau apaan sih itu karma gitu. Saya nggak percaya karma. Oke, whatever. Kalian percaya atau tidak tentang karma. Karma itu sebenarnya sebuah perbuatan yang akhirnya menghasilkan sesuatu dan itu berbalik kepada kalian. Makanya saya selalu bilang, buatlah selalu karma baik. Lakukanlah segala sesuatunya dengan baik. Karena kalau enggak, nanti kembalinya sama. Kalian kasih yang baik, kembalinya sama baik. Nah, kalau kalian kasihnya buruk, nah itu yang ditakutkan, ya kan? So, kali ini kalian diminta untuk tenang-tenang dulu, karena memang cycle hidupnya lagi seperti itu. Apakah ini berlaku untuk semua Taurus? Mostly iya. Terutama Taurus-Taurus yang memang di dalam chart hidupnya tuh Taurus banget gitu. Dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi juga lebih kuat di Taurusnya. Ya kan ada campuran kan, moonnya apa, ascendannya apa, Venusnya apa, dan lain sebagainya. Tapi ini spesial untuk Taurus yang di dalam chart hidupnya beneran Taurus gitu kan. Dan ini pesan untuk
kalian. Oke. Kenapa demikian? Karena ada Ten of Wands. Ada bagian dari masa lalu kalian yang masih terbawa ya. Mungkin kalian gak ingin membawa, tapi masih terbawa sampai saat ini. So, di kehidupan yang sedang kalian jalani ini, terpengaruh oleh masa lalu, dalam tanda kutip beban masa lalu, yang masih terbawa oleh kalian para Taurus. Itu bagus atau buruk? Sekali lagi, tergantung apakah yang kemarin-kemarin kalian lakukan adalah mostly karma baik, atau ada juga karma buruk yang kalian lakukan. Karena beberapa Taurus sangat keras kepala dan sangat percaya diri bahwa pendapatnya adalah yang paling benar, sehingga mungkin itu menyakiti orang yang dealing dengan kalian. Saya bilang sebagian ya, nggak semua. Tentu saja tergantung kepribadian kalian. Tapi sekali lagi saya ulang, jika kemarin-kemarin, di masa-masa kemarin sebelum hari ini pada saat kalian menonton bacaan ini, kalian melakukan banyak karma baik, ya sudah, nggak usah khawatir. Karma baiknya akan terus kembali kepada kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Akan tetapi, kalau kemarin entah sadar atau tidak, kalian melakukan karma buruk yang mungkin menyakiti orang yang dealing dengan kalian, orang yang ada di sekitar kalian, dan itu juga menjadi beban yang terbawa di dalam kehidupan Taurus. So, diingat-ingat lagi Taurus, did you do something bad that hurt somebody or hurt people around you, yang mungkin menyakiti seseorang atau orang-orang yang ada di sekitarmu, lingkaran kehidupanmu? Oke, saya kembalikan lagi kepada kalian. Ini hanya sekedar memberitahu kalian, ini loh yang sedang terjadi. Kenapa kalian ingin mengusahakan karir keuangan dan bisnis, and then seperti harus berhenti sejenak. Oke? Kartu Wheel of Fortune-nya terbalik, my dear. Ada yang berbalik kepada hidup kalian. Yang berbalik itu hopefully yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik. Karena kemarin-kemarin kalian sudah melakukan yang baik-baik. Dan saya nggak bisa seuzon, saya nggak tahu siapa yang nonton ini masalahnya. Saya nggak bisa seuzon dengan bilang, kamu kemarin bikin itu, bikin ini, yang bikin sakit hati, sehingga karma buruknya kembali. Saya nggak bisa bilang begitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian. Ingatkah kalian apa yang kemarin-kemarin sudah kalian lakukan, dan itu sekarang kembali berbalik kepada kalian. Semesta memang lagi menghentikan perputarannya. Karena untuk mengingatkan kalian, beberapa hal memang harus kalian bawa sampai saat ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang harus tetap dibawa. Sampai kalian menyadari bahwa itu harus diselesaikan, bahwa itu harus diperbaiki misalnya. Dan itu yang harus disampaikan kepada kalian, para Taurus. Ada Eight of Swords. Keadaan di mana kalian nggak bisa kemana-mana. Tapi ini adalah hasil dari apa yang masa lalu telah terjadi di kehidupan kalian, disadari atau tidak, disengaja atau tidak. Karena saya yakin gak ada kok yang sengaja mau berbuat jahat atau menebar karma jahat. Gak ada tuh yang sengaja. Bisa jadi tidak sengaja. Ya kan, Taurus? So, then kalian gak bisa kemana-mana. Tapi sebenarnya masih bisa. Hanya saja terhenti karena keadaan. Gitu. Dan kalau memang
keadaan itu menyuruh kalian untuk sejenak berpikir, merefleksi ulang yang kemarin-kemarin, then I think you have to do it. Saya rasa kalian harus melakukannya. Tapi mau didengerin atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian. Monggo, ini saya hanya menyampaikan pesan apa yang semesta ingin kalian dengar, para Taurus sekalian. Oke? Next, nantinya akan ada banyak kesempatan. Ada Eight of Wands. Ada banyak kesempatan di mana kalian bisa memilih kesempatan itu sebagai hal yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian. Banyak hal yang datang. Tapi tentu saja, karena masih banyak juga yang kalian bawa dari masa lalu, dan itu akan menyulitkan langkah kalian. Oke? Ada Knight of Swords. Ada yang baru yang datang ke kehidupan kalian. Kalau ini tentang orang yang kalian ingin kenal di kehidupan pribadi kalian, dan iya, ada yang baru. Kalau ini adalah sebuah kesempatan karir, keuangan, dan bisnis, apakah ada yang datang yang baru? Iya, ada yang baru. Tetapi sekali lagi, kenapa kartu pertama kalian nge-warning kalian seperti itu? Itu dia yang mesti dipikirkan. Ya, terus. Karena kartu selanjutnya adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Di mana kumpulan orang-orang yang berada di sekeliling kehidupannya Taurus, itu ngerasa Taurus belum waktunya untuk mendapatkan hal yang kalian ingin dapatkan. Karena mungkin yang itu tadi saya bilang, masih ada mungkin sakit hati, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan orang-orang sekitar kalian ngerasa, bukan saatnya Taurus untuk sukses saat ini, perbaiki dulu yang sudah dirusak dalam tanda kutip oleh Taurus. Oke? Jangan marah sama pembawa pesannya ya. Saya cuma pembawa pesan, oke? Pesannya seperti itu ya, saya bacakan seperti itu, oke? Yang perlu kalian lakukan ya refleksi aja, merenung aja. Oke, coba kita lihat dengan kartu Oceanic Tarot. Biasanya ada hope di sini, ada kesempatan juga. Mana nih, mau terbalik? Oke. Lagi ya. Good. Abandonment. Ada yang merasa tersisihkan oleh kalian. So my dear Taurus, pikirin lagi. Siapa sebenarnya yang sakit hati oleh kalian? Atau keadaan yang membuat orang lain merasa nggak nyaman sama Taurus. Dan ngerasa Taurus sudah membuatnya mungkin sakit hati, mungkin terhianati, mungkin nggak enak, nggak nyaman, dan lain sebagainya. Ada yang merasa seperti itu. Dan pada saat ini, yang Taurus rasakan adalah, kok berhenti? Kok nggak bisa terus? Kok ada seperti penghalang? Kalau itu yang terjadi, dan coba lihat lagi. Di kumpulan kalian, mungkin ada yang belum beres. Dan itu, ya saya bisa bilang sepenuhnya tanggung jawab Taurus, karena ini bacaannya Taurus ya. Masa saya mau ngomongin orang lain, ini kan lagi ngomongin Taurus, ya kan? Oke. Ada Eight of Wands, travel. Ada perjalanan yang akan dilalui oleh seorang Taurus. Loh, tadi katanya suruh berhenti dulu. Betul. Sebenarnya ada perjalanan. Tapi lebih baik yang seperti saya bilang, air tenang, belum tentu itu tempat itu tidak menghanyutkan nantinya. Kelihatannya tenang, kelihatannya bisa travel, kelihatannya bisa move ke arah yang berikutnya. Tapi warningnya adalah perbaiki dulu. Atau benar-benar dipikirin, beneran nggak mau nyemplung ke situ misalnya. Ngelihat airnya tenang, mau nyemplung aja gitu. Nah, ini yang ingin disampaikan itu memang come on,
waktunya belum tepat sebenarnya. Kalaupun kalian mau travel, mau melakukan perjalanan or do something, pikirin dulu apa yang belum selesai, apa yang belum kalian benahi. Ada Six of Swords, bawahnya tulisannya calm. Calm, tenang. Itu kan dari pertama juga, sebelum ini kartunya pada muncul saya udah ngomong. Calm down, tenang dulu. Tenangin diri dulu, jangan mau cepet-cepet nyemplung. Jangan mau cepet-cepet jump ke sana, lompat ke sana. Karena waktunya mungkin belum tepat. Waktunya tepat, tapi harus diselesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. Karena kalau gegabah masuk ke situ, dan mungkin kalian nanti kelabakan sendiri. Oke? Lanjut dengan boredom. Four of Cups. Kebosanan. Buat saya Taurus nggak pernah bosen ya. Dalam kediamannya Taurus bisa melakukan banyak hal. Tapi boredom yang di sini mungkin adalah saat dimana sebenarnya kalian ingin melakukan sesuatu, tapi nggak bisa. Dan kalian bertanya-tanya kenapa? Ya mungkin ada jawaban di bacaan ini. Dimana yang saya tadi bilang, kalian masih membawa beban. Terbawa bebannya oleh kalian. Kalian mau atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, itu masih ngikut, nempel di hidup kalian. Oke? Kemudian ada The Magician. Anything is possible. Manifestation. Ini semua bisa terjadi jika kalian memanifestasikan. Tentu saja. Anything is possible, Mbak Lucy? Iya. Tapi ingat, jangan gegabah. Boleh melakukannya, asal kalian sudah benar-benar pasti bahwa udah nggak ada lagi karma yang belum terbayar gitu. Udah benar-benar settle dengan hidup kalian dan kalian bisa maju. Contoh, saya pribadi merasa banyak hal yang belum settle di hidup saya. Gimana saya mau maju? Kayak gitu ya. Oke? Tapi kan saya bukan Taurus. Ini cuma contoh aja. Oke? Kartu yang terakhir adalah Nine of Cups. Wish. Bagus banget. Manifestation dan wish. Ini bisa sejalan. Bisa sejalan. Jadi sebenarnya bacaannya nggak jelek. Cuma memang karena masih nyangkut. Kalian mau atau tidak. Kalian prepare atau enggak. Kalian sengaja atau tidak. Yang lalu masih nyangkut. Masih nempel di kehidupan kalian. Dan itu yang sedikit banyak menghentikan langkah kalian untuk memanifestasikan, tapi bukan berarti kalian tidak boleh berharap. Masih bisa memanifestasikan dan masih bisa berharap. Dan saya juga berharap yang terbaik untuk kalian semua. Oke, so itu bacaan tarotnya. Saya persilakan kalian menanyakan satu hal, saya jawab ya atau tidak, udah keluar deh. Dan yang keluar Magician lagi kan? Bisa, so anything is possible my dear. Asal kalian pikirin lagi, gimana nih langkah yang baik, gimana menyelesaikan yang belum selesai. Oke? So, yang terakhir, karena ini bacaannya nggak panjang-panjang ya. Oke, nggak terakhir deh, satu lagi aja ya, pesan dari, ini apa namanya, Very Oracle Card. Oke. Believe in Magic, 3 kali loh. Magician-nya keluar 3 kali sama kartu yang ini. Believe in magic. Bukan black magic ya. Ini bukan magic yang kayak gitu, tapi ini kayak something yang terlihat impossible tapi sebenarnya possible gitu. Kalau kalian ngerasa iya nih Mbak Lucy, masih ada yang masa lalu nempel nih, jadi kelihatannya jalannya tidak possible, jalannya tidak mungkin, tapi sebenarnya mungkin. Beresin aja dulu itu, bersihin aja dulu itu gitu loh. Caranya gimana ya orang per orang, silahkan kembali ke kehidupan kalian masing-masing. Karena saya nggak bisa, karena yang nonton ini siapa saya nggak tahu ya kan, kecuali yang datang pada saya untuk personal reading dan saya bisa tahu hidupnya. Tapi kalau yang nonton secara random begini ya saya nggak tahu. Tapi
gimana cara membersihkannya, kalian yang tahu sebenarnya. Kalau udah mentok, ya berdoa, berlutut, berdoa, minta petunjuk dari Sang Kuasa, and that's it. Itu yang disebut believe in magic, bukan magic yang kayak gitu ya. Ngerti ya? Bukan magic yang seperti itu. Oke? Saya baca aja. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The very of the northern lights say, you are part of nature, so you are magical too. Oke. Sebagai elemen tanah atau bumi bersama-sama dengan Virgo dan Capricorn, Taurus, kalian cukup dekat dengan alam. So kalau kalian memang ingin membersihkan aura kalian, silahkan keluar ke alam. Mungkin itu bisa menjernihkan pikiran juga sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan. Oke? So, yang terakhir dari monologi Oracle Card. Your commitment is being tested. Komitmen kalian untuk menyelesaikan yang harusnya udah selesai itu memang dites saat ini. So, universe mau, semesta mau, kalian confirm dulu bahwa yang udah berlalu itu terselesaikan. Setelah itu kalian bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oke, my dear Taurus, sekian aja bacaannya. Semoga bisa diambil apa yang bisa diambil. Dan saya harap semua Taurus berbahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love.